Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di sini, jurnalis World News. Para hadirin sekalian, sebelum saya akan mengemukakan tema kita pada hari ini, mohon di-subscribe agar dapat memberikan kelanjutan siaran kita selanjutnya. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah sejarah, yaitu penyebaran agama Islam di Indonesia. Berita yang menyebutkan adanya orang-orang Muslim yang berdagang dan singgah di Kepulauan Indonesia berasal dari berita Cina zaman dinasti Tang. Dalam berita itu disebutkan bahwa ada orang-orang Taxi yang tadinya berusaha menyerang kerajaan Holing, tetapi membatalkan niatnya. Karena Holing di bawah pemerintahan Ratu Sima tahun 674 Masehi masih kuat. Sebutan Taxi dalam berita tersebut ditafsirkan oleh para ahli sebagai orang Arab. Berita lain kita dapatkan dari Jepang yang berada tahun 748 yang menceritakan tentang pendeta Kansin. Dalam berita ini diceritakan bahwa pada masa itu di Kanton terdapat kapal-kapal Pose Tasikuo. Istilah Pose ditafsirkan sebagai jenis bangsa Melayu, tapi Tasi hanya untuk menunjukkan orang-orang Arab dan Persia dan bukan orang-orang Muslim India. Pendapat beberapa ahli bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 berdasarkan dugaan karena keruntuhan dinasti Abbasiyah oleh Hulagu Khan pada tahun 1258. Bukti tersebut diperkuat berita Marco Polo pada tahun 1292 berlayar di Selat Malaka, dan Ibnu Battuta yang mengunjungi kerajaan Samudra Pasai pada abad 14. Batu nisan kubur Sultan Malik As-Saleh yang meninggal pada tahun 1297 lebih memperkuat bukti di atas bahwa pada waktu itu sudah ada kerajaan Islam di Indonesia. Karena itu abad 7 Masehi dapat dianggap sebagai abad permulaan adanya hubungan pedagang Muslim dengan sebagian kecil daerah Indonesia. Kedatangan mereka ke daerah Indonesia barulah pada taraf hubungan dagang saja. Sedangkan penyebaran agama baru berkembang 5 atau abad ke-6 kemudian. Siapakah sebenarnya orang Muslim yang mengenalkan agama Islam kepada bangsa Indonesia? Ahli-ahli yang memberi tafsiran seperti dikatakan dalam berita Cina abad ke-7 mengambil kesimpulan bahwa orang-orang Muslim yang datang ke Indonesia itu adalah langsung dari negeri Arab. Sebaliknya, ahli yang berpendapat bahwa orang-orang Islam yang datang dan menyebarkan agama Islam ke Indonesia tidak langsung dari negeri Arab, melainkan melalui orang-orang Islam dari Gujarat, India. Mengemukakan alasan bahwa bukti adanya hubungan langsung kerajaan Indonesia dengan negeri Arab baru terjadi abad 17. Pendapat bahwa Islam datang melalui Gujarat ini didapatkan pada unsur-unsur Islam di Indonesia yang menunjukkan persamaannya dengan India. Hasil penelitian kepurbakalaan mengenai nisan kubur dari Samudra Pasai yang memuat nama Sultan Malik As-Saleh yang berkerangka tahun 697 Hijriah atau 1297 Masehi, serta beberapa batu nisan kubur lain di tempat yang sama, menunjukkan bahwa pembuat nisan berasal dari Kampai, Gujarat. Pendapat lain mengatakan bahwa orang-orang Muslim yang membawa Islam ke Indonesia berasal dari Benggala. Berdasarkan pendapat di atas, jelaslah bahwa tidak mudah untuk menentukan dengan pasti bila dari mana datangnya pembawa Islam ke Indonesia. Karena itu akan lebih baik dikatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 sampai dengan ke-13 oleh orang Muslim dari Arab, Persia, India. Golongan pembawa Islam ke Indonesia pada umumnya melalui jalan perdagangan. Hal itu berarti bahwa pembawa agama Islam adalah pedagang juga, golongan pedagang Muslim yang sangat berbeda dengan golongan pedagang yang beragama Hindu.
Pada agama Hindu, hanya golongan Brahmana yang melakukan kegiatan upacara keagamaan dalam membaca buku-buku suci, dan mereka pula yang menyebarkan budaya Hindu. Dalam pengertian Islam, setiap Muslim adalah pendakwah dari kepercayaan dianunya, dan oleh karenanya pedagang dalam dunia Islam merupakan tokoh misi agamanya. Pendorong utama adalah faktor perdagangan. Hal ini berarti lain kegiatan perdagangan internasional antara negeri-negeri di bagian barat, tenggara, dan timur Asia. Mereka datang ke Indonesia untuk mendapatkan hasil bumi, terutama rempah-rempah yang ada pada saat itu sangat laku di pasaran Eropa. Karena rempah-rempah, maka pedagang dan berbagai negeri berlomba untuk mendapatkan monopoli perdagangan di Indonesia. Pedagang asing mencari simpati dari masyarakat, terutama raja-raja dan kaum bangsawan Indonesia yang memegang peranan dalam dunia perdagangan. Raja-raja dan golongan bangsawan banyak yang menjadi pemilik saham dan kapal-kapal mendatangkan turut sertanya mubalik atau guru-guru misal lebih memudahkan proses islamisasi dan lebih memperdalam pengertian tentang agama Islam. Kecuali itu ada golongan yang mempunyai peranan khusus di bidang tasawuf. Kedatangan golongan sufi tersebut ke Indonesia diperkirakan sudah sejak abad ke-13. Penyebaran melalui tasawuf lebih mudah diterima bangsa Indonesia, terutama untuk orang-orang yang sebelumnya mempunyai dasar ajaran kebatinan. Golongan pembawa agama Islam di Indonesia tidak hanya terbatas pada orang berasal dari luar Indonesia. Banyak bukti bahwa orang Muslim bangsa Indonesia juga melakukan penyebaran agama. Contoh mengenai antara lain ialah tokoh Datuk Ri Bendang, seorang pembalik yang datang ke Goa, dan kemudian bersama Tuan Tunggang Pararangan ke Kutai, Penghulu Demak, dan sejumlah pengikutnya telah mengislamkan daerah Banjar. Ada hubungan yang sangat erat antara Sunan Giri dengan rakyat itu Maluku Utara. Kecuali itu pada abad ke-16 ketika hubungan antara Indonesia dan Mekah sudah lancar, ada beberapa orang Indonesia yang bermukim di Mekah. Sekembalinya mereka, sudah tentu Indonesia golong pembawa agama Islam akan ada golongan penerima Islam. Karena faktor hubungan dagang, maka golong pembawa agama Islam terdiri dari para pedagang dan juga berhadapan langsung dengan raja-raja. Mereka bukan hanya menjadi penguasa di bidang pelayaran dan perdagangan, tetapi pada umum mereka juga pemilik saham ataupun pemegang saham. Ketika pusat kerajaan Indonesia bercorak Indo seperti Majapahit dan Sriwijaya mengalami kekacauan politik, maka Adipati Pesisir berusaha melepaskan diri. Mereka termasuk golongan pertama yang menerima agama Islam. Bahkan kemudian melalui pengaruhnya mereka juga menyebar agama Islam. Menurut cerita tradisional, sumber abad yang dianggap sebagai pembawa dan punya agama Islam di tanah Jawa ialah para wali. Sumber itu mengatakan juga bahwa tidak semua wali berasal dari luar Indonesia. Mereka adalah juga keturunan Jawa. Di antara sekian wali paling terkenal ialah Wali Songo, yang jumlahnya sesuai dengan namanya 9 orang. Di antara para wali tersebut Sunan Bonang, Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel Denta yang sebelumnya telah bertempat tinggal di kampung Ampel Denta. Sunan Kalijaga yang sebelumnya bergelar Jaka Said adalah putra seorang Temenggung Majapahit. Sunan Giri adalah seorang putra muslim bernama Maulana Iskak yang kawin dengan seorang putri Belambangan. Sunan Gujati menurut Babat Cirebon adalah putra Sarip Abdullah yang menikah dengan Rara Santang atau Saripah Modaren, putra Prabu Siliwangi. Jika cerita abad Babat itu benar, maka para wali terutama Wali Songo adalah golongan penerima agama Islam yang kemudian dengan semangat dakwahnya menyebarkan agama Islam di Indonesia. Peranannya ternyata bukan hanya memberikan dakwah, tetapi sekaligus bertindak sebagai penasihat pada raja-raja. Bahkan antara wali yang 9 ini Sunan Gunjati atau Sarip Hidayatullah tidak hanya pelopor dan penyebar itu, tetapi juga bertindak sebagai raja, sehingga mendapat gelar Pandita Ratu. Selain Wali Songo itu ada beberapa tokoh lain yang juga tersohor seperti Wali Bayan, Klaten, Sunan Lau, Syekh Bentong, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Sendang, dan sebagainya. Maka telah timbul anggap bahwa nama Wali Songo mungkin hanya merupakan julukan yang mengandung perlambang satu dewan para wali. Angka 9 sebelum kedatangan itu dianggap sebagai angka keramat.
Di luar Jawa, Dato' Rik Bandang, Dato' Sulaiman dianggap sebagai pembawa dan penyebar agama Islam di daerah Sulawesi. Dato' Rik Bandang Tuan Tunggang Pararangan dianggap sebagai pembawa penyebar agama Islam di Kutai, Kalimantan Timur. Biasanya hubungan antara penerima penyebar Islam, sistem pembinaan calon-calon ajaran pendidikan agama ini dapat dikaitkan. Untuk abad 15-17 pesantren yang terkenal ialah Giri di bawah asuhan Sunan Giri yang kemudian diteruskan oleh putra dan cucunya seperti Sunan Prapen. Dalam cerita asing terkenal dengan sebutan Raja Bukit. Sejak hubungan antara Indonesia dengan Mekah sudah berjalan baik, maka mereka telah menjadi haji setelah kembali ke Indonesia, menyebarkan ajaran-ajaran diterimanya dari syekh-syekhnya. Lebih-lebih lagi mereka yang lama bermukim Mekah kembali Indonesia, mereka meneruskan ajaran diterima dari gurunya. Selama mereka berada di tanah suci, mereka telah bergaul dengan banyak-banyak lain agama. Dan selama mereka berada di tanah suci, mereka telah bergaul dengan bangsa-bangsa lain yang seagama. Dan tidak jarang kembali ke Indonesia membawa penambahan dalam ajaran Islam. Misalnya yang terjadi pada abad ke-19 di Minangkabau. 3 orang haji yang terkenal dalam gerakan Padri mendapat pengaruh gerakan Wahabi dari Arab. Sekembalinya dari tanah suci mengadakan gerakan untuk menghapus hal-hal dalam kehidupan masyarakat dianggap menyeleweng dengan ketentuan Islam. Golongan terakhir yang dianggap penerima agama Islam ialah rakyat umum. Proses Islamisasi di berbagai tempat di Indonesia. Oleh sebab itu kehidupan beragama Islam umum masih menunjukkan unsur-unsur percampuran dengan kehidupan kepercayaan agama Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sumber ini saya dapatkan dari Departemen Pendidikan Kebudayaan Islam yang diterbitkan bukunya pada tahun 1977 yang ditulis oleh seorang mantan Menteri yaitu Nugroho Noto Susanto dan Yusmar Basri. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.